Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Elisa Karniati. Jadi guys, hari ini kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran. Tapi sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, El akan membahas atau menjelaskan tentang apa itu multimedia dan apa itu pembelajaran. Langsung aja. Istilah pembelajaran merujuk pada proses belajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar itu berlangsung. Nah, dalam pelaksanaannya, terdapat kontrol dan perlakuan tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan multimedia itu berasal dari kata multi dan media, di mana multi berarti banyak dan media berarti tempat, sarana, atau alat yang digunakan untuk menyimpan informasi. Jadi, berdasarkan multimedia, dapat diasumsikan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Nah, elemen-elemen tersebut berupa seperti teks, gambar, suara, dan animasi dan video. Multimedia merupakan suatu konsep padan teknologi baru bidang teknologi informasi, di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, dan video disatukan dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan. Adapun menurut Luther, terdapat 6 tahap pengembangan multimedia yang dikenal sebagai Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Yang pertama, ada konsep atau disebut dengan tahap pengonsepan. Yang kedua, ada desain atau perancangan. Yang ketiga, ada obtaining content material atau pengumpulan bahan. Yang keempat, ada assembly, di mana pembuatan. Dan yang kelima, ada testing, yang bermakna pengujian. Dan yang terakhir adalah distribution atau pendistribusian. Langsung aja saya jelaskan apa sih konsep itu, di mana konsep ini adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Nah, pada tahap pengonsepan ini adalah tahap untuk menentukan tujuan kepada siapa multimedia ditunjukkan atau audience identification. Selain itu, untuk menentukan jenis aplikasi seperti presentasi, interaktif, dan lain-lain. Dan adapun tujuan aplikasi yang dimaksud adalah seperti hiburan, pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada desain, di mana desain ini adalah tahap pembuatan spesifikasi, di mana desain ini adalah pembuatan spesifikasi mengenai arsitektur proyek, gaya tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk proyek. Nah, perancangan untuk desain ini adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur proyek, gaya tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk program. Yang ketiga ada obtaining content material, di mana seperti tahapan pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. Pengumpulan materi adalah tahap pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan, seperti bahan-bahan yang tersebut antara lain seperti clip art, grafik, animasi, video, dan audio. Nah, tahap ini didapat dikerjakan secara paralel dengan tahap assembly, namun dapat juga secara tahap material collecting, dan tahap assembly akan dikerjakan secara linear dan tidak paralel. Selanjutnya ada assembly, di mana tahapan pembuatan. Tahapan ini adalah tahapan pembuatan semua objek
atau bahan multimedia yang dibuat. Nah, pembuatan proyek didasarkan pada tahap desain seperti storyboard, bagian alir atau struktur navigasi. Selanjutnya ada testing, di mana testing ini adalah tahap pengujian, dilakukan setelah selesai tahap pembuatan assembly dengan menjalankan proyek apakah ada kesalahan atau tidaknya. Tahap ini disebut sebagai tahap pengujian alpha atau alpha test, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat atau pencipta proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah distribution, di mana proyek akan disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Pada tahap ini, proyek akan disimpan dalam suatu media penyimpanan. Jika media penyimpanan tidak cukup menampung proyeknya, maka akan dilakukannya kompresi terhadap proyek itu. Nah, tahap ini juga akan disebut sebagai tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik dan sempurna. Nah, setelah hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk tahap konsep pada produk selanjutnya. Adapun menurut beberapa ahli, multimedia itu menurut Steinmetz, di mana multimedia itu adalah gabungan dari sedikitnya satu media diskrit dan satu media kontinu. Apa sih dimaksud dengan media diskrit? Di mana media diskrit ini adalah sebuah media di mana validitas datanya itu tidak tergantung dari kondisi waktu terhadap di dalamnya teks maupun grafis. Sedangkan media kontinu adalah media di mana validitas datanya itu tergantung dari kondisi waktu seperti suara dan video. Adapun menurut Amsikovic, multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Ngomongin tentang multimedia, tapi guys, kalian tahu nggak apa sih media ketika dipisahkan antara multi dan media itu sendiri? Di mana media ini merupakan bentuk jamak dari medium yang bermakna secara harfiah adalah perantara atau pengantar Association of Education and Communication Technology. Mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi. Adapun menurut para ahli tentang media ini, di mana yang pertama menurut Scrum, media adalah sebuah teknologi pembawa pesan atau informasi yang sifatnya instruksional serta bisa dilihat, dibaca, didengar, dan dimanipulasi. Menurut Sadiman, media adalah berisi tentang berbagai macam hal yang biasanya dipakai untuk mengirimkan pesan atau informasi kepada penerima pesan. Adapun menurut Robert Hynek, di mana media adalah sesuatu yang dapat membawa sebuah informasi atau pesan yang terjadi antara sumber pesan dengan penerima informasi. Nah, ini penjelasan dasar-dasar terkait tentang multimedia, pembelajaran, dan media. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan utama. Apa aja sih pembahasan kita? Yang pertama adalah mendefinisikan multimedia pembelajaran itu apa. Yang kedua, menjelaskan tentang karakteristik multimedia pembelajaran. Yang ketiga, implementasi multimedia pembelajaran. Dan yang terakhir, apa sih keunggulan dan kelemahan dari multimedia pembelajaran? Langsung aja ke pembahasan pertama kita. Apa itu multimedia pembelajaran? Multimedia pembelajaran merupakan suatu aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar dalam proses pembelajaran secara terkontrol dan terkendali dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Adapun yang kedua, apa sih karakteristik dari multimedia?
Karakteristik dari multimedia yang harus diperhatikan selain sistem pembelajarannya, pemilihan dan penggunaan yaitu tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Nah, karakteristik multimedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya nih, menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon para pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Nah, karakteristik multimedia ini dibagi menjadi dua, di mana karakteristik secara linear dan interaktif. Apa sih karakteristik multimedia secara linearnya? Multimedia linear ini merupakan suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Nah, multimedia ini berjalan secara sekuensial atau berurutan. Contohnya, seperti TV ataupun film. Adapun juga yang dimaksud dengan multimedia interaktif, di mana secara singkatnya adalah multimedia interaktif, multimedia yang memiliki alat pengontrol untuk digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna dapat memutuskan atau memilih prosesnya. Seperti contohnya aplikasi game, pemutaran video, dan lain-lain. Jadi, dilihat dari penjelasan ini, yang membedakan antara multimedia linear dengan multimedia interaktif terletak dari perbedaan alat kontrolnya atau adanya pengontrol tidaknya yang digunakan oleh pengguna. Yang tadi, di mana linear itu tidak menggunakan yang namanya alat pengontrol, sedangkan interaktif sebaliknya, yaitu menggunakan alat pengontrol. Pembahasan selanjutnya, gimana bentuk implementasi dari multimedia ini? Yang pertama, multimedia dalam bisnis aplikasi bisnis dengan multimedia dapat diterapkan untuk presentasi, pelatihan, pemasaran, periklanan juga, demo produk, simulasi, database, katalog, pesan instan, dan jaringan komunikasi atau multimedia making it work. Ini menurut Taifo Chan tahun 2011. Adapun selanjutnya, multimedia di sekolah, di mana penerapan multimedia di sekolah dapat ditemukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pembelajaran online atau e-learning. Yang kedua adalah multimedia pembelajaran atau multimedia instructional. Yang ketiga ITV atau Interactive TV. Dan yang terakhir adalah situs web multimedia seperti www.youtube.com atau www.world.com atau Westdown Online. Nah, bentuk lainnya juga yaitu multimedia di rumah atau multimedia yang biasanya ditemukan dalam bentuk televisi atau monitor yang dilengkapi dengan perangkat user input seperti CD-ROM dan DVD-ROM. Nah, dari penjelasan-penjelasan tentang multimedia ini, pasti ada keunggulan dan kelemahannya, atau kekurangan atau kelebihannya. Sama halnya dengan multimedia pembelajaran ini guys, jadi keunggulannya ada dan kelemahannya juga ada. Jadi di sini keunggulannya yaitu di mana yang pertama itu sistem pembelajaran itu lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama PBM atau proses belajar mengajar berlangsung, sehingga akan menambah motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang lebih efisien. Yang keempat,
mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Yang kelima, media penyimpanan yang relatif mudah dan lebih fleksibel. Yang keenam, membawa objek yang sukar didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. Yang ketujuh, menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam ruangan kelas. Yang terakhir, menampilkan objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang atau kasat mata. Nah, di sisi lain juga ada kelemahannya, yaitu yang pertama, biaya yang relatif mahal untuk tahap awal. Yang kedua, kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, belum memadainya perhatian dari pemerintah. Dan yang terakhir, belum memadainya infrastruktur untuk daerah tertentu. Nah, itu guys penjelasan tentang multimedia pembelajaran ini, baik secara apa media itu ya, apa multimedia, dan tentunya dari kelemahan-kelemahan yang ada perlu kita perbaiki bersama-sama, baik secara yang kita mampukan ataupun dari pihak pemerintah. Jadi sekian guys penjelasan tentang multimedia pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita bahas apa lagi? Jadi biar tidak penasaran, tetap harus pantengin di YouTube channel Elsa ya. Tentunya jangan lupa subscribe dan jangan lupa like biar tidak ketinggalan penjelasan atau informasi yang penting untuk kalian simak nantinya. Bye bye, terima kasih.